Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi ini kita ketemu kembali. Ya, tentunya di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Tentu di hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Ya, kita kembali hadir menemani Anda di acara ini dengan berbagai informasi yang tentunya kita bagikan, dan kita juga saudagar Ika bisa membagikan informasi juga terkait dengan di daerah Anda. Ya, utamanya di khusus untuk Kabupaten Baru ya. Dan seperti biasa saya Alil bersama dengan Bang Ilo akan menemani Anda di acara ini. Ya, dan semoga saja Anda semua dalam keadaan sehat, menjalankan segala rutinitas di pagi ini, apalagi mungkin saat ini ya, apalagi saat ini Anda tengah melakoni segala rutinitas. Ya, rutinitas di pagi ini mungkin ada yang ada di kantor ataupun saat ini ada di pasar. Yang karena emak balu-balu atau sambil mengikuti acara kita di pagi ini. Ya, Bang Ilo saat ini sudah ada di Studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Alil. Iya. Alhamdulillah, pagi yang indah, pagi yang cerah. Kita masih diberikan rahmat, kita masih diberikan anugerah untuk bisa dalam keadaan sehat dan bisa hadir kembali di pagi hari ini menyapa pemirsa kita Bang Alil. Iya, meskipun kalah tadi malam. Oh, apa ya? Sendat bola ya? Bola Indonesia. Oh, saya tidak tahu kalah ya. Oh, iya. Saya memang tidak pernah optimis kalau menyangkut bola. Meningkat. Biasa berubah-ubah. Lebih banyak kecapnya daripada kualitasnya. Oh, enggak. Lebih banyak luntrana atau agar? Iya. Kalau saya sih sepak bola di Indonesia itu pikiran saya sederhana. Jadi meskipun kita tidak mendunia, yang penting pemain-pemain kita itu adalah pemain-pemain lokal. Saya lebih senang prestasi kita, prestasi misalnya di Asia atau prestasi di Asian. Yang penting 90% yang bermain itu adalah orang-orang lokal. Iya, masalahnya orang lokal nulis tomaga Bang Ila. Sebenarnya bisa kalau sistem pembinaan sepak bola itu betul-betul dari dini dan serius dan tidak ada unsur-unsur politik, tidak ada unsur-unsur mafia di dalamnya, bisa orang-orang Papua itu hebat-hebat semuanya main bola. Iya, watano ya nampak ke politik nasi. Ya, selalu dimasuki politik. Jadi sepak bola itu seperti itu, tidak bisa lepas. Iya. Nah, tapi itu itu juga kelebihannya Indonesia karena sepak bola juga ada politiknya. Iya. Ada Bung Alil. Jadi malah terkadang itu orang menjadikan memimpin sepak bola itu sebagai jembatan dalam tanda kutip ya Bung Alil, untuk memasuki jenjang-jenjang yang lebih tinggi gitu loh. Dan juga banyak orang yang menjadikan sepak bola sebagai sumber kehidupan. Berarti bisnis masuk mengurus bola dan sebagainya, ya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sumpama di baru ini kita urus bola megangi pengeluaran Bang Ilo. Ya, megangnya pengeluaran Bung Alil, karena mengurus bola juga itu butuh biaya yang besar. Makanya jangan heran kalau di Baru itu misalnya selalu didengun-dengunkan bagaimana bisa menjadi ramang dan sebagainya, nonsen itu. Karena pembinaannya tidak sustainable Bung Alil ya, tidak berkelanjutan mulai dari usia dini sampai besar, dan tidak ada kompetisi yang yang betul-betul rutin Bung Alil ya. Kompetisi misalnya usia
dini, kemudian remaja usia 20, tidak ada ya seperti jadi nonsen itu. Iya. Biasanya nanti ada lagi kalau mau bikin Bupati Cup, baru rame lagi. Bagaimana caranya mau mendapatkan bibit-bibit ramang kalau hanya kompetisinya seperti itu, jadi impossible menurut saya. Iya. Jadi politik juga sih sebenarnya jabatan-jabatan di politik juga. Oh, politik sih Ya ada juga juga nuansa politiknya. Popularitas Bung Alil ya. Oh iya. Oh dia matuna berkembang kok pakiro Bang Ilo. Tidak bisa berkembang. Iya, karena untuk popularitas kan. Iya. Ipat tahu mana Pak Golo. Agak sih nak dinget tamai. Iya. Bang Ilo. Sayang kalau kalah, padahal untuk pertama kalinya kan kemarin presiden itu melakukan video call video call malah ya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan hostnya ya Bung Alil ya. Iya. Tapi itulah sebenarnya kita juga bisa mengukur bahwa seperti itu, apalagi bermain di kandang orang. Kandang Arab itu juga ya Bung Alil. Tempatnya uang di sana juga. Selalu Iya. Selalu banyak game-game juga di situ Bung Alil. Apa minyak? Raja minyak. Apalagi dulu kayak misalnya bermain di Dubai ya, maksudnya jangan. Wah, saya ngerugumnya kadang botok di judi. Di mana-mana. Kalau bola itu identik dengan itu. Iya. Iya. Tapi hari ini ada chemistry kayaknya antara Bung Ali dengan saya ini. Saya untuk pertama kali selama kita live beberapa bulan ini menggunakan baju kotak-kotak. Jadi saya masuk di kamar tadi di atas saya lihat ada kayaknya baju tidak pernah saya pakai. Nah, akhirnya saya gunakan. Begitu saya buka kamera, waduh, ternyata kita sama pakai kotak-kotak ini. Nanti dikira projo lagi nanti ini. Belum persiapan apa ini? Iya, itu dikira projo lagi kita ini. Iya, Bang Ilo, kalau kita lihat berbagai media sosial saat ini, ya tentu ada berbagai yang rame-rame yang dibahas. Ya, terkait dengan nasional. Ini tadi malam ya sampai dengan mulai kemarin itu saya lihat bola terus bola dibahas. Iya. Sampai pagi ini dia bisa kedai bola mau pakai bahas ya Pak. Oleh Pak Ikalan nih. Pasti bola. Jadi begitu. Sama misalnya kalau ada pemain lokal ya, pemain Indonesia yang begitu bagus permainannya, euforianya itu berlebihan, disanjungnya seperti apa, pokoknya full media. Tiba-tiba karena sudah disanjung seperti itu, tiba-tiba kalah misalnya atau permainannya kurang bagus ya. Iya terbalik juga 1000%. Seperti itu. Kadang juga kalau seumpama ini memang ada letak jenuh kapan itu, karena ada yang mungkin bagus permainannya hari ini tapi besok tidak. Ya, ataukah bagus lagi minggu depan atau ini hari tidak lagi. Wah. Seperti itu kan banyak faktor juga yang bisa mempengaruhi di situ, Bung Ali. Tapi kalau saya melihat sebenarnya mungkin juga memang berbeda kalau kita berbicara spirit ya, Bung Ali ya. Jadi spiritnya anak-anak lokal misalnya dengan naturalisasi sehebat apapun itu pasti ada bedanya, Bu Ayu. Ya, jadi spirit tarung maksud saya itu ya. Jadi beda-beda lah. Mereka itu kalau tidak menang, tidak juara nggak ada masalah. Mereka kembali ke grup-grup besar di luar, Bung Alil ya. Tapi kalau anak-anak tanah air kalah, itu panjang mereka merasakan kekalahan itu, Bung Alil, sehingga betul-betul atmosfernya beda lah kalau menurut saya. Oleh karena itu kalau saya misalnya ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga, saya lebih mempersiapkan betul dengan baik ya. Kadang-kadang orang bilang kita kalah dari fisik. Memang barangkali Indonesia ini tidak diciptakan untuk menjadi pemain bola. Tidak juga, karena di Asia kayak Jepang itu postur tubuh kan kurang lebih sama dengan kita, Bung Alil. Tetapi mungkin di sana lebih disiplin.
Iya, mungkin di sana lebih disiplin, lebih profesional memang Bung Alil ya. Tidak ada titipan-titipan. Di Indonesia ini kan sangat kental Bung Alil, pemain-pemain itu dititip. Kita lihat beberapa kasus ya, misalnya ketika backupnya juga sudah tidak kuat, tidak masuk lagi di timnas dan sebagainya, kan banyak kejadian-kejadian begitu Bung Alil. Ya, ada yang komentar intinya Cleaver katanya salah pasang line up. Salah ini ada Tondo Farms. Iya, salah pasang nih, salah pasang line up-nya. Mungkin juga. Kemungkinan banyak faktor nih. Iya. Banyak faktor di situ Bung Alil. Iya. Oke, bagilah sambil kita tentunya mengobrolkan terkait dengan bola, ya apa-apa lagi nih yang hangat-hangat. Iya Bung Alil. Jadi teman-teman semuanya ya yang hadir siapapun di antara kita tetep layar dulu. Oh iya. Karena kita baru agak terlambat pagi ini ya, mungkin jam 9 baru kita ready. Jadi ya, mungkin banyak teman-teman lagi yang menganggap bahwa ini tidak jalan ya. Tidak, mungkin pindah lagi sore atau malam ya Bung Alil. Oke, kalau kita bicara tentang berita-berita nasional hari ini Bung Alil, ada beberapa hal yang menarik kita cermati kebijakan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Yang pertama itu tidak ada lagi istilah Kementerian BUMN Bung Alil ya. Jadi dulu kan istilahnya sekarang ini adalah Badan Pengaturan. Jadi dia turun setingkat menjadi Badan Bung Alil, Badan Pengaturan milik usaha milik negara Bung Alil. Jadi setingkat badan. Jadi kemarin itu BP BUMN sudah dilantik oleh Presiden dan beberapa pembantunya. Nah, kira-kira pasti publik juga bertanya, ada apa kira-kira Presiden menghilangkan kementerian dan menjadikan badan di BUMN ini? Selama ini kan kita selalu menganggap bahwa BUMN itu adalah Kementerian BUMN adalah tempatnya uang Bung Alil. Memang di situ rawan sekali diintervensi politik Bung Alil. Di situ kan dana-dana besar, belum lagi praktek-praktek korup, belum lagi misalnya praktek tidak efisien misalnya di dalam pengelolaan BUMN. Dibuktikan banyak BUMN yang rugi, tetapi seleri daripada orang-orang yang terlibat di dalam itu luar biasa. Nah, mungkin ini adalah salah satu reformasi yang dilakukan oleh Presiden. Berharap BUMN ini betul-betul bisa bermanfaat untuk rakyat. Nah, itu perubahan yang menurut saya yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian ya tentu korupsi masih menjadi momok yang menakutkan. Trending topik di semua media ini, korupsi di Indonesia ini. Kalau kita lihat, saya mencoba menganalisis Bung Alil. Jadi korupsi di Indonesia ini kan maksudnya banyak korupsi yang baru terungkap di eranya Pak Prabowo ini. Jadi komitmen Pak Prabowo ini bukan hanya sebenarnya statement saja, bukannya memang dia buktikan Bung Alil. Korupsi-korupsi yang terungkap hari ini itu terjadi 10 tahun yang katakanlah 10 tahun yang lalu di era presiden sebelumnya Bung Alil, yang banyak terungkap sekarang ini. Belum ada korupsi yang terjadi betul-betul pada pemerintahan Prabowo. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini membuat memang pelaku-pelaku koruptor ini getar-getir Bung Alil, terutama yang terjadi sebelumnya. Apalagi misalnya kalau jadi undang-undang itu disahkan oleh DPR, makanya alot ini Bung Alil, alot. Belum ada, meskipun desakan dari grassroots, desakan dari civil society, tapi sampai hari ini juga belum ada tanda-tanda bahwa DPR akan membahas itu. Karena itu tadi bahwa mereka tidak mau membuat regulasi yang bisa menjerat mereka dan pejabat-pejabat, begitu pun pelaku usaha besar ya, katakanlah misalnya ya konglomerasi itu Malil yang banyak juga melakukan praktek-praktek begitu kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di kekuasaan Bung Alil. Tapi mudah-mudahan ini dengan reaksi dari Pak Prabowo ini yang memerangi korupsi ini, wah, yang pelaku-pelaku ini yang diduga oleh banyak yang melakukan praktek korupsi ini ya sudah ya mudah-mudahan secepatnya diatasi begitu Bang Ilo.
Iya. Ya, mudah-mudahan cepat diatasi, masuk ke pengadilan dan yang apa yang menjadi barang bukti itu secepatnya bisa diambil alih oleh negara, Bung Ali, sehingga bisa digunakan untuk membiayai APBN kita yang sampai hari ini masih defisit yang membuat pusing kepala daripada Menteri Keuangan yang baru ini, Bung Ali. Apalagi kemarin kita lihat ada beberapa gubernur se-Indonesia menghadap menteri melakukan protes, Bung Ali. Ini kan juga berita nasional, Bung Ali. Kalau kita lihat ada gubernur Maluku Utara, ada gubernur Aceh yang meminta kepada Menteri Keuangan agar dana transfer ke daerah itu jangan dipotong, Bung Alil, karena mereka agak kesulitan. Bahkan hari ini kalau kita baca ada beberapa media justru meminta kepada Menteri Keuangan, bagaimana kalau pusat saja itu yang bayar itu gaji ASN yang ada di daerah. Nah, ini persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa ini sebenarnya. Sehingga persoalan efisiensi sebenarnya itu bukan lagi persoalan statement-statement saja atau pidato-pidato kecap, tapi memang harus dibuktikan karena kondisi ekonomi bangsa ini tidak baik-baik saja, Bung Alil. Iya, kalau seumpama transfer ke daerah ini dikurangi, ini efeknya juga ke desa-desa semua. Pasti. Iya. Pasti. Semua berefek, Bung Ali. Semakin sedikit uang yang beredar di daerah memberikan juga dampak pada semua katakanlah semua instrumen ada di daerah, bukan hanya pemerintahnya, bukan hanya ASN, bukan hanya P3K Paru, tetapi private sektor seperti misalnya swasta, Bung Ali, masyarakat biasa, nelayan, semua, karena uang semakin sedikit beredar berarti semakin sedikit orang yang belanja. Semakin sedikit orang yang membelanjakan uang, semakin kecil dampaknya terhadap perputaran ekonomi di daerah. Kan begitu, Bung Alil, logikanya kan. Coba kalau uang digelondongkan begitu banyak, kontraktor jalan misalnya, Bung Alil ya, kontraktor banyak yang bergerak, pastikan uang yang didapatkan dia belanjakan ke pasar, dia belanjakan ke mall, dia belanjakan ke mana. Nah, ini tidak ada memang uang yang seperti itu. Apalagi kalau jadi ini dipotong, seperti itu. Apalagi ini kalau sudah dipotong lagi, ditambah lagi ada ini yang P3K per waktu yang mau digaji ini dibayar juga. Iya, pasti dibayar juga dan itu belanja tetap belanja pegawai, Bung Alil. Maksud saya tidak boleh berkurang, itu harus dihitung dan pasti naik Bung Alil. Jadi kemarin kan ada ASN. ASN kemudian ditambah lagi P3K, Bung Alil. Kemudian dari P3 per waktu lagi, Bung Alil. Nah, kalau semua itu mau diakomodir, Bung Alil, memang agak repot kalau memang sumber pendapatan asli daerah itu tidak terlalu bagus. Karena itulah misalnya kayak kita di Baru ini, kita selalu mendorong pemerintah daerah bahwa gunakanlah anggaran yang ada di daerah ini, operasional Anda ini, untuk betul-betul bagaimana menghadirkan investasi masuk ke daerah supaya sumber pendapatan asli daerah kita. Di sisi lain bagaimana sumber daya alam kita yang ada seperti sumber daya alam di bidang pariwisata, pertanian, perikanan ini bisa menghadirkan investasi dari luar, Bung Alil, untuk mengelola itu supaya pendapatan asli daerah ini bisa bergerak. Karena kalau tidak ya apa yang mau dibagi-bagi kalau cuma itu terus yang lebih banyak dari pajak saja, pajak apa namanya itu, kendaraan bermotor. Nah, seperti itu. Kemudian berita lain yang menurut saya juga tidak nasional juga sih, tetapi ini memberikan pelajaran demokrasi yang besar bagi kita setelah dilantiknya Gubernur Papua yang baru, Bung Alil. Ya, boleh dikatakan bahwa di sana panjang juga perjalanannya sampai dilantik kemarin. Dan mungkin untuk pertama kalinya Gubernur Papua ini dari dari Muslim, meskipun beliau juga adalah asli dari orang Papua, Bung Ali. Jadi kita ucapkan selamat kepada Gubernur Papua yang baru ini, Bung Ali. Sebelum kita lanjut ini, Bang Ilo, kita bacakan dulu komen-komen di bawah ini. Pak Rahman SP katanya kompak, baju kotak-kotak. Jadi ingat katanya baju kotak-kotak calon presiden. Iya nih. Iya. Ada juga ini. Menteri dilarang potong. Ternyata daerah sampai Oktober masih ngendap di bank-bank daerah lebih dari 300 T. Kemudian apa kabar ini Ibu Nur ya?
Mbak Nur ini apa kabar? Ya. Ya, kabar baik Mbak Nur, sehat bersama keluarga di sana di Pasangkayu ya, di Sulawesi Barat. Terima kasih selalu hadir di pagi hari bersama kami di sini. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita bisa bernyanyi-nyanyi. Oh, begitu ya. Iya. Ada Andigan ini, pokoknya katanya Patrick Kluivert yang salah. Weh. Ada gagal. Jadi kalau dalam dunia sepak bola itu Bung Alil, kalau ada kekalahan ya pasti ke pelatih dulu lah. Iya. Pelatihnya lagi di. Iya, Pak Nigan ya busuk kota pelatih Bung Alil. Dan dia punya tanggung jawab. Kita selalu berharap bahwa pelatih itu kan selalu menang, harus menang. Kalau pelatih itu berarti kepalanya di kepala. Iya. Kepala pelatih. Berarti sudah tidak ada peluang lagi untuk lolos Piala Dunia. Masih ada. Yang penting dia posisi kedua masih ada, nanti berikutnya lagi. Iya. Ini ada Tondo Pams, ya. Katanya pelatih ayam ketawa. Kenapa ayam ketawain Kluivert? Ya, dan digani pada Tomikku daerah. Kalau kepalanya salah pasang line up, salah itu. Maksudnya. Ya nama itu aja line up nama gitu namanya talent. Apakah karena memang betul-betul persoalan meritokrasinya kah, inklusif kah, atau hanya sekedar karena sampai ini belum ada line up ini. Belum maksudnya ada line up baru. Belum ada Bang Alil. Ini kan juga ditunggu-tunggu di baru ini Bang Alil ya. Line upnya bagaimana mutasi ini? Iya, yang mana posisi ini. Menteri-menterinya bupati dan wakil bupati ini siapa-siapa saja ya, dari hasil Jovit kemarin, kemudian kan menjadi umum ya Bung Alil, setiap habis pilkada kan pasti ada mutasi, ada penyegaran, dan kemarin memang sudah dilakukan Jovit ya Bung Alil. Masyarakat baru menunggu itu untuk melihat itu, apalagi selama kampanye kemarin kan selalu didengung-dengungkan meritokrasi, inklusif gitu. Nah, kita lihat apakah itu ada di dalam line up kabinetnya nanti ini bupati dan wakil bupati baru ini Bung. Iya. Tondo Pams, pelatih ayam ketawa itu Kluivert. Iya kan? Iya. Oke. Iya. Agak sene. Iya posito ka makalinga kay agir yang inklusif. Iya. Apa itu? Iya. Saya juga baru dengar kemarin itu ya, Bung Alil, tapi nama Gagayula si poinnya sebenarnya inklusif itu Bung Alil ya, adalah membangun katakanlah kalau kita analogikan di daerah, membangun sebuah daerah itu dengan merangkul semua orang yang berpotensi untuk bersama-sama membangun daerah Bung Alil. Terutama mereka memang yang punya kapasitas tanpa membeda-bedakan gitu ya Bung Alil ya. Iya, tanpa membeda-bedakan suku, maksudnya membeda-bedakan itu bahwa suku, agama dan ras dan dia mendukung atau tidak mendukung. Dan nomor. Iya, tidak ada itu. Begitu. Setelah pilkada selesai semuanya itu Bung Alil. Jadi inklusif itu adalah pendekatan yang melibatkan dan mengikut sertakan semua orang dari berbagai kelompok, latar belakang dan kondisi, tanpa terkecuali untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan menghargai keberagaman Bung Alil. Jadi kalau dikonversi masuk di dalam pemerintahan seperti itu, tidak ada sekat lah Bung Alil. Iya. Tidak ada sekat. Pokoknya nanu manang, napapada manang. Ya, mengakomodir sepanjang memang mereka dianggap punya kapasitas bisa menambah akselerasi percepatan pembangunan di daerah seperti itu. Kemudian nah ini yang kita mau lihat, dominan apanya nanti di sini, dominan balas jasanya atau apa? Nah itu gampang bisa diukur nanti Bung Alil. Karena baru ini kecil, kita bisa lihat, kita bisa baca, bisa si A di tempat pasti tujuannya seperti ini. Makuger loh. Iya Bung Alil. Jadi seumpama ada sebelah di sini satu. Kemudian ada zombie di sini. Kemudian banyak orang bisa dipakai di situ. Agak masuk ner.
Ya, saya rasa Bung Halil juga tahu nanti. Kita tunggu saja. Oh iya. Iya nanti Bidi, iya kalau ada pihak. Iya, ini kita tunggu dulu karena pasti bulan ini Bung Halil mungkin tidak lewat dari bulan ini. Kita tunggu apakah minggu ini, minggu depan ya, tapi tidak jauh dari itu. Ya, ini dalam praktek politik kita tidak berkeringat, susah masuk line up. Dalam praktek politik kita tidak berkeringat, susah masuk line up. Oh jadi harus pak engkau tuh peran kro. Kalau seperti itu. Kalau ada peran, kemudian memang bisa menempati segala apa? Ada ahlinya tuh di bidangnya, ya pasti dipakai. Ya kalau jadi bagaimana itu Bang Ilo kalau seumpama ahli tonjeki tapi tidak berkeringat ini? Itu tadi saya bilang tidak masuk di dalam pengertian meritokrasi dan inklusif itu. Kalau dia tidak dapatkan tempat yang baik sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, Bung Halil ya. Mestinya kan kita tidak memandang itu, Bung Halil, karena ASN itu dia punya norma seperti ini, ada teorinya begini. Katakanlah dalam kontestasi pilkada dia tidak mendukung si A. Dia mendukung si B karena si B adalah incumbent. Kita berbicara konteks barulah supaya lebih jelas ya. Misalnya seperti itu. Itu normal-normal saja Bung Halil. Normal-normal saja karena atasannya misalnya seperti itu Bung Halil. Tapi pada saat berikutnya siapa lagi yang memimpin, di situ lagi mereka loyal. Kan begitu Bung Halil. Tetapi biasanya orang-orang yang ada di sebelah ini, orang-orang dekat pemimpin di daerah ini biasa yang tidak bisa menerima itu Bung Halil. Padahal kalau ASN itu normal-normal saja. Saya ingat persis dulu, saya ambil contoh misalnya contoh-contoh yang nyata. Misalnya dulu saya memberikan masukan kepada bupati kepala daerah, waduh jangan si A lah, si A ini kan misalnya contoh Bung Halil ini. Tapi karena beliau punya pengalaman birokrasi yang cukup, dia tidak ikuti pedoman itu karena dia merasa bahwa ketika saya yang jadi bupati pasti loyalnya ke saya, masa masih mau loyal yang dulu mereka tidak punya kekuatan lagi. Jadi seperti itu Bung Halil, jangan terjebak dari bisikan-bisikan kalbu karena begitu aja logikanya nanti Bung Halil. Semua yang ada sekarang ASN ini pasti akan loyal kepada pemimpin yang ada sekarang ini. Pasti begitu. Oh begitu. Nah, tinggal kecuali kalau kita tidak meng-hire mereka Bung Halil. Kita mengasingkan mereka, kita buang dan sebagainya, pasti dia semakin jauh. Tapi kalau kita mau berpikir secara logika, pasti dia loyal lah dengan yang apalagi memang berkompeten di. Apalagi kalau dia memang berkompeten Bung Halil. Karena nanti bagaimanapun juga, suka atau tidak suka itulah alam demokrasi kita, bahwa menjelang kontestasi nanti pasti diperebutkan lagi. Iya. Nah, ini apa ada Pak Rahman tahu ada Pak Rahman SP ini soal keahlian dan kompetensi itu nomor belakang. Pak Rahman makan jasa din ako para mangenreke jolo Pak Rahman makan jasa din ako ada juga dari jauh sana. Engkau mana pengumuman KIP na masuk busok itu. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam. Jadi siapa ini? Dali siapa? Siapa ini? Cali ya. Cali ya. Ya. Oke. Nah, ini Pak Rahman sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak kerebat tuh. Pagi-pagi saya lihat bajunya nih, saya langsung mau ganti baju juga. Oh. Tapi bukan projo ya. Kebetulan ini namanya apa ya? Saya teringat waktu mahasiswa dulu, kebetulan saya pencinta alam, jadi bajunya begitu kota-kota. Saya tidak tahu kenapa pagi ini ingin baju kota-kota, jadi saya tidak tahu kalau Bung Halil juga pakai baju kota. Nah, pas saya buka kamera saya lihat, waduh sama-sama kota-kota ya.
Assalamualaikum katanya Pak Ilham Iskandar. Waduh, iya. Waalaikumsalam. Ini kalau ada yang nyebut Ilham Iskandar berarti kenal benar dengan saya. Ini lengkap. Iya, Pak Rahman, ini bagaimana kalau kita menilai ini terkait dengan inklusif, bahasa inklusif ini? Ya, tadi dibilang kita sudah dengar bagaimana. Saya juga dengar kemarin itu yang dari Sangatta itu. Iya. Ya, saya termasuk orang yang sepakat dengan beliau itu, sangat pendapat lah bahwa beliau itu punya pemikiran-pemikiran terkait dengan bagaimana memajukan baru. Iya. Ya, tetapi kan selama ini banyak itu yang seperti dikatakan beliau kemarin, bahwa terkadang kita ini niatnya baik, tetapi dianggap bahwa jangan itu nanti dia punya ide bagus, dia mau jadi pesaing kita nanti di baru. Iya. Jangan sampai ada pesaing lagi, ya. Jangan sampai dia bawa ide saya itu, kemudian setelah sukses bahwa ini jadi pesaing nanti nih. Itu bahaya juga kalau begitu, Di. Oh iya, dan itu ternyata nih baru sama dengan Nunukan, belum ada mutasi. Oh begitu juga di sana. Ya. Belum. Iya. Rencana bulan ini juga. Kan seharusnya itu berdasarkan undang-undang itu kan 6 bulan. Iya. Saatnya sudah lewat Agustus kemarin. Kalau mau mutasi. Iya. Ya, 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah ya. Iya. Bahkan itu Mendagri sudah mengeluarkan surat edaran jika itu dibutuhkan mendesak itu boleh melakukan mutasi sebelum 6 bulan. Betul. Iya. Ya, jadi kayaknya hari ini memang soal yang namanya mutasi ini, penempatan pejabat-pejabat ini, khususnya kepala-kepala OPD ini memang ya kita mau katakan tidak politis, tetapi faktanya ya itu yang terjadi. Aku mau bicara ogi itu, WK mau bicara makumi sederhana anak tuh mutasi makada. Tahun nani gaya, tahun nani gaya. Oh, makumi. Oh ya, ay tahun nani anero, ay tahun nani anero. Kira. Tapi bahkan kalau didunukan itu sudah muncul daftar sampai 50 orang ini masuk daftar blacklist tim ses. jadi banyak sudah para pejabat yang gelisah bahwa wah ini kita ini bakal makanya tidak akan bekerja maksimal. Karena sudah was-was buat apa kita sekarang bekerja bagus sementara kita mau dipindah juga. Iya. Itu juga ini. Sumpama kan sekarang ini kalau belum ada pergeseran begitu, ini kan pegawai-pegawai juga atau ASN ini juga engkau perawatan kedai loki nasem berinovasi tapi letih amat mau pakai bangi lo begitu. Iya. Mau kita berinovasi ini tapi takut juga karena nanti siapa tahu nanti pindah ke Ipasuama jurus 1 jurus 2 atau lainnya memang tuh patar jurus saya bang. Padahal ini kan nggak ada juga pikiran begitu juga. Ya. Iya. Jadi kalau saya secepatnya lebih bagus lah. Di sini ini bahkan lebih lebih apa namanya itu? Ekstrim. Karena dari lebih ekstrim pengalaman saya itu mengamati di Nunukan itu sempat itu bahkan ada yang jabatan sebelumnya tuh asisten turun jadi kabit. Ada kepala kantor turun jadi kasih. Jadi memang sangat ekstrim. Beda. Ya tuh lo mete napong nota we. Iya. Tapi kalau di Baru pernah juga terjadi begitu di Baru di era-era dulu Bung Galil ya. Iya. Jauh sebelumnya. Jadi misalnya dia pernah jadi direktur rumah sakit, tiba-tiba kembali ke puskesmasan kembali. Pernah dulu ada seperti itu. Tapi ini jarang lagi terjadi. Yang paling parah itu kalau tiba-tiba non job orang dong. Itu yang wajar lah kalau ketika dia misalnya menempuh jalur-jalur lain ya Bung Galil ya. Seperti
Tun atau ke ombudsman misalnya, Bung Alil. Iya. Tapi saya dengar informasi yang saya dapat sampai hari ini, dari informasi yang saya dapat, Bung Alil, mudah-mudahan itu akurat untuk hal-hal seperti ekstrim seperti itu di dalam line up yang ada, Bung Alil. Tidak ada seperti itu. Tidak maksudnya maksudnya dari eselon 2 tiba-tiba dinonjobkan orang, enggak. Ya, mudah-mudahan tidak ada terjadi begitu. Iya. Tidak sama. Karena ini kan di langkah awal ini cuma bergeser-geser saja, Bung Alil. Iya. Ditukar, diputar-putar. Dari tempat bahasa tempat kering. Ya begitu. Ya, pada mijak catur ya, Bung Alil, ya. Cuma kita kan menginginkan bahwa kalaupun ada hak prerogatif seperti itu, paling tidak itu tadi tetap ada variabel, tetap ada parameter yang digunakan itu, ya termasuk parameter itu tadi, Bung Alil, ya. Iya. Ini ada Kaji Agus Riansyah Ridwan ini. Semangat terus, berikan kritik yang konstruktif, ya. Iya, bagus. Ya, kalau bisa, ayo naiki. Ya, siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan apa, ya. Iya. Macawe garo nunukang Losangata, macawe garo. Dekat ke itu Pak Rahman? 2 hari kalau naik mobil. Oh, jauh juga ya, jauh ya. Kan dari Nunukan ke Bulungan, Bulungan Berau. Iya. Berau Sangatta. Naik darat, lewat darat. Iya. Iya, ada. Itu kan Berau. Iya. Itu betul. Iya. Dekatan dengan Berau itu paling ujung di Kaltim. Paling ujung di Kaltim. Oh iya. Ya, ini Mr. Loba-Loba. Mutasi adalah hal wajar karena penyegaran birokrasi selama memperhatikan sistem merit. Ya. Katanya ini Agus Riansyah Ridwan ini tidak boleh dari asisten jadi kabit, melanggar aturan itu kalau di ASN. Oh iya. Mudah-mudahan bisa betul itu. Itulah kemarin digugat di Tun. Iya. Taliwat to iro di aku boleh asisten kasih napa mentaji kabit. Apa beda? Ya, jadi memang kan beda-beda caranya orang untuk membalas balas dendam. Balas dendam ya, terlalu radikal gitu, terlalu apa? Ya. Pak, jama-jama tapi banyak juga yang membawa nikmat kejadian itu. Nikmatnya di mana ya? Setelah non-job di kabupaten, ternyata ikut seleksi di tingkat provinsi dan banyak lulus jadi kepala dinas di sana. Di provinsi. Berarti berkualitas memang itu kalau begitu. Banyak kualitas dan jaringan, Bung Alil. Sama di Baru ini juga. Saya dengar ini ada yang sudah persiapan. Kemarin kan kita lihat sudah ada persiapan pindah ya, Bung Alil. Yang punya jaringan, yang punya link dan confident dengan sumber dayanya, SDM-nya maksudnya, ya dia mencoba beradu nasib ke provinsi dan memang banyak. Ada kejadian-kejadian seperti Pak Safrudin kemarin kan, yang dari Baru itu naik ke provinsi misalnya, di eranya Pak Hayat yang jadi sekda waktu itu ya. Ada beberapa lah. Nah, ini juga bisa saja juga terjadi juga di Baru ini. Saya dengar juga ada yang malah nembak ke Kalimantan misalnya karena mungkin ada keluarga atau ada yang menjamin di sana. Ya udahlah, kalau kamu nggak diperhatikan ya kamu ke Kalimantan saja misalnya. Kan ada juga yang seperti itu. Iya. Ya ada. Iya. Tapi biasanya tidak langsung. Jadi katakanlah misalnya masuk dulu.
kemudian beberapa bulan kemudian baru dipromosi. Ada juga seperti itu. Ini Kak Ilo, ini Om Ilo, ini ada Kak Agus Riansa ini yang sudah bergabung dengan kita. Alhamdulillah. Iya. Ini sangat ceria sekali saya lihat di pagi hari ini. Iya. Ya, ada kegiatan di kantor DPRD. Iya. Alhamdulillah. Iya. Bagus. Mau tahu ini di provinsi ya? DPR. Ya, saya di DPRD. Iya. Oh iya. Di DPRD provinsi. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya 2 periode di DPRD kabupaten kota. Oh, jadi naik level. Mudah-mudahan nanti 2029 ini sudah masuk ke Senayan ini. Iya. Senayan sudah. Sudah bisa masuk Senayan ya? Targetnya mau jadi bupati. Bupati di mana nih? Bupati Kureria, Pak Rahman. Saya mau ke sana, mau bantu dia. Iya. Oh iya, saya juga itu siap. Iya. Hah? Saya siap juga sebagai mantan Panwas dan mantan ketua KPU siap juga. Wih, luar biasa Mas. Jadi di sini Pak Agus ini kebetulan Pak Rahman juga ini kan mantan KPU, ketua KPU malah ya di Nunukan ya. Kaltara. Nunukan Kaltara. Iya. Kalau saya sendiri lama bekerja di Jaringan Suara Indonesia, lembaga konsultan politik, kemudian membentuk lagi direktur saya Pak Irfan Jaya namanya Indonesia Local Victory, saya gabung lagi di situ, jadi banyak mendampingi lah kecil-kecilan, ada pengetahuan sedikit. Si cocok. Jadi cocok nanti. Mudah-mudahan kita doakan saja malam besok mana kira gitu tetap ada panggilan maka kedai Pak Ilo berangkat saja ke sini kita sama-sama. Nah, cocok. Iya. Jadi kita bicara pagi. Silakan. Di Nunukan itu ada dokter Sultan ya. Dokter Sultan. Dulu mantan Kadis Kesehatan siapa namanya ya dulu? Dari baru. Dokter Stam. Orang baru. Sepupu 2 kali sama saya itu. Oh, Dia sekarang ketua KKDB. Cocok tuh. Mage cocok agar loh. Lipat kawin atau mage? Cocok artinya dia pegang baru lah cocok. Oh iya. Iya. Jauh jaraknya antara Nunukan dengan Kutai Timur Pangata. Iya. Jauh. Ya, provinsi juga kan. Iya. Pagi ini kita bicara terkait dengan apa ini? Inklusif Pak Haji. Iya penasaran kini bilang bagaimana itu sebenarnya inklusif ini. Ya kan mumpung kita ini kan di baru belum ada SK mutasi ya, belum terjadi. Meskipun sudah job fit tapi belum ada mutasi. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu masukan Bung Halil ya. Iya. Salah satu kegagalan demokrasi itu di saat inklusif itu tidak bisa dijalankan oleh elit-elit politik. Nah, jadi kalau elit-elit politik, apalagi yang sudah berkuasa, inklusif itu, pendekatan inklusif itu tidak bisa dilaksanakan, maka itu sebagian jalan untuk gagal membangun dan mensejahterakan satu masyarakat itu sudah terlihat gitu. Karena itu sama saja menutup keran-keran lain yang sebenarnya bisa jadi punya potensi. Jadi pendekatan inklusif ini memang sudah harus menjadi bagian yang dilaksanakan di tengah-tengah keterbukaan, di tengah-tengah teknologi informatika, ya kan logika berpikir kita itu jangankan berbicara orang yang satu wilayah, satu daerah hanya berbeda pandangan politik, yang berbeda negara saja kadang diberi ruang investasi gitu.
apalagi kalau satu wilayah kan harusnya itu memang orang tidak dewasa dalam berpolitik sebelum masuk dalam dunia politik, supaya pada saat berkuasa itu mana kepentingan masyarakat, mana yang kira-kira kepentingan kelompok dan golongan, sehingga dia bisa menempatkan posisi yang benar. Dan ini yang kita harapkan, kalau baru tidak bisa keluar dari persoalan eksklusif itu, apalagi dari awal memang sudah membangun kelompok-kelompok, pengkotakan yang bukan positif buat baru. Yang menarik sebenarnya materi ini. Nah, diskusi kita itu lebih diperdalam bagaimana inklusivisme ini realisasinya dan implementasinya, karena kadang-kadang memang orang, tapi realitasnya dia juga tidak merangkul semua orang, bahkan pendekatan job pitch-nya pun pendekatan soal tim sukses saja, orientatif. Namun dia ini mak jama yang penting tomar jari. Nah, ini yang merusak rakyat ini. Ya bagi lo. Namun dia ni semak jama yang penting tutoriale ayalah toma. Cocok nasanya Pak Irwan. Apalagi sebenarnya kalau ada yang dengar ini warganya yang ada di sana itu Bung Alil, di tempatnya mau maju itu pasti dia sudah mulai paham sedikit. Wah, bagus ini nanti kalau jadi bupati nih, kita harus dukung ini. Kan? Seperti itu. Apa Mega itu biasa pejabat di Bung Alil. Di tempat kayak contoh misalnya Surman Taji Cama. Ajana jolo na cama luran na jolo mo. Namun mas sambutangnya ke sini Indonesia tapi karena ada pertimbangan pantanya lur jadi setiap ada kegiatan undang lo kema bersambutang sekretarisnya terus saya malah samuni atau ke cara yang lain. Apa ada Indonesia kesambil cara tender mampito pada ganggar dia kebana bukan ya. Nah, banyak kejadian-kejadian begitu yang sering kita lihat. Jadi ya mudah-mudahan ya. Jadi kalau inklusif itu dengan merit system itu digabung itu sederhana karena hampir sama aja dengan right man on the right place sebenarnya itu bukan maksudnya tempatkan orang sesuai dengan kompetensinya, jangan ada lagi hal-hal yang sifatnya pertimbangan lain misalnya kedekatan, balas jasa, keluarga dan sebagainya. Tapi itu sulit kayaknya bagi orang tertentu. Apa di sisi lain kalau kita cermati APBD-nya itu sebenarnya dari situ kita bisa lihat analisis seberapa baik pendekatan perencanaan pembangunan suatu wilayah. Itu kita bisa lihat dari RKPD, KUAPPAS, APBD-nya setiap tahun. Kadang-kadang nomenklatur termasuk diantaranya jenis programnya itu aja. Amir kalimat teruro. Nah, menjaga perkembangan karena memang tidak ada variabel, tidak ada indikator. Dia dalam menyusun perencanaan. Rode metode bu imak kada plan mappingnya seperti apa, inputnya bagaimana, outputnya bagaimana. Tidak usah kita bicara merubah output jadi outcome, sampai ke output aja kadang-kadang tidak jelas. Ini kita kada asa kami melalang elok dapat decengi tahu ngewe. Jadi nah kalau sudah seperti ini sebenarnya baik kualitas DPRD-nya maupun kualitas eksekutifnya itu sangat dipertanyakan sebenarnya. Cocok apa kata tu tahu Nesa ni makada pimpinan ni kayak Bung Alil. Nesa ni kasih makada terbatas sumber dayanya. Dek tu nelok mangkali nggak masuk ke pole nak buana. Paling nak buana makada aja nah ikut apa matu mantah juga kepala dinas nampai ikut osia cuy. Jadi ya bagus mantap itu mengalir. Jadi saya kemarin kan mengatakan begini, salah satu cara untuk melihat bagaimana keseriusan kepala daerah sebenarnya untuk melihat daerahnya maju itu bisa dilihat dari dikonstruksi daripada APBD kita, Bung Lin. Itu sangat bisa terlihat dari situ, Bung Lin. Karena di situ kan kita bisa lihat belanja daerah seperti apa operasional kepala daerah. Nah, seperti yang saya katakan tadi yang kemarin itu bahwa saya belum melihat itu karena saya lihat kok biaya operasionalnya gitu besar sekali
sekali Bung Ali. Sementara banyak hal-hal yang bisa dilakukan yang lebih produktif untuk masyarakat. Jadi care terhadap kepentingan rakyat itu masih bisa dipertanyakan. Itu bisa lihat dari situ. Sama tadi misalnya dengan Pak Haji katakan bahwa untuk melihat kualitas daripada katakanlah OPD tertentu itu bisa dilihat dari programnya Bung Ali. Kalau programnya itu aja berarti jelas sumber daya tidak ada di situ, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Iya Pak Haji, terima kasih banyak ini Pak Agus. Iya, katanya mau permisi dulu. Iya, mungkin ada sudah mau sampai nih. Sudah mau sampai di kantor. Iya. Oke, terima kasih, sehat-sehat selalu Pak Haji. Pak Agus Riansa Ridwan. Iya. Pak Agus Peco. Tapi biasanya terkenal kalau ada pecoknya. Mestinya pecok itu sudah jadi brand itu kalau menurut saya. Dia sudah jadi personal branding yang melekat itu. Kalau dia pakai itu Bung Ali cepat dikenal ya. Kalau dia pakai nama begitu dia melintas ini saya tidak terlalu kenal. Tapi kalau dia pakai pecok, kemarin saya tiba-tiba bertanya, mungkin saudaranya Iwan Pecok ini siapa lagi kemarin ya? Iya, Iwan Pecok. Ya, begitu Bung Ali. Iya. Harus ada pecoknya bagus visitnya. Ya, supaya pecok, dikenal. Iya. Pak Rahman, iya, kalau kita dengar tadi itu terkait dengan apa yang disampaikan Pak Agus Riansa ini, bagaimana menurut Tak? Ya, itu 99% itu sudah benar apa yang beliau katakan bahwa banyak sekarang SKPD itu tidak mengacu kepada apa RPJMD-nya rencana 5 tahun. Jadi tahu KUPPS-nya kan namanya tadi. Soal anggaran ini memang bisa diukur kok apa programnya dan bagaimana anggarannya yang ada. Jadi yang dikatakan Bang Agus tadi itu sudah sangat tepat sekali. Cuma ini barang yang tadi kalau ada istilah itu yang sedikit katakan Mas Agus masuk di barang kalau sudah tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi menyamar nyawata ini Bung Ali lihat deh. Jadi sudah ada 2 sahabat dan ada beberapa toh. Kalau kita mau ke Sangatta, ya kan, sudah ada Pak Agus ya, apalagi anggota DPR. Pokoknya ya lesuer aman nih. Kalau pikir kama pasawakil lesu amat Tony. Angkat Tony Pak Rahman dulu kan. Jadi ini luar biasa nih. Belum lagi ada sahabat-sahabat kita kadang dari Papua. Bisa-bisa nanti di hari-hari tua kita nih kita nikmati saja dengan healing ke daerah-daerah lain ini Bung untuk melihat saudara-saudara Bugis kita yang ada di sana ya. Apalagi sebenarnya memang ini cocok sebenarnya kalau ada suatu waktu nanti para KKDB ini bisa karena ini sebenarnya KKDB itu hampir setiap daerah ada terbentuk sebenarnya. Tadi malam acara dengan Pak Aksa Mahmud di sini itu seolah-olah KKSF dengan KKDB yang punya acara. Karena seragamnya dengan bendera-benderanya KKDB yang hanya 2 bendera, KKDB dengan KKSS. Padahal ini seharusnya KKSS yang punya. Iya. Ada rencana Pak Aksa Mahmud untuk mendirikan rumah sakit di sini. Sudah beli hotel dia untuk mendirikan rumah sakit. Oh iya. Ada hotelnya dia mau rubah jadi rumah sakit ya? Dia hotel dia beli. Hotel yang dia beli. Tidak jauh dari rumah saya ini, sekitar 1 kilo, tidak sampai 1 kilo dari sini. Itu ada hotel lantai 4 yang mau dijadikan rumah sakit. Iya. Jadi megangi benderana KKDB. Betul. Kalau di Sangatta itu Pak Rahman, jadi kalau penduduk di sana mungkin juga populasi orang Bugis juga mungkin sudah cukup ya. Maksudnya mungkin bisa sampai 30-40% dapat ya, 30% lah misalnya. Dapat lebih malah. Lebih ya? Lebih ya. Kan yang dominan di Sangatta itu kan lebih seperti sama dengan tempat saya ini adalah orang Sulawesi, orang tempatan lokal sini orang Dayak, orang Tidung kan. Kemudian ada Jawa dari NTT. Itu aja yang dominan di sini tuh. Jadi katakanlah kalau dia berkoalisi dengan salah satu tokoh juga yang katakanlah ras atau sukunya juga dominan di sana, katakanlah misalnya dari Dayak gabung dengan Bugis, itu memang bisa jadi ya. Oh iya.
Di Nunukan kan Bugis dengan Dayak di sini. Oke. Makanya saya coba berpikir ke arah itu. Berarti sudah terbukti ya. Ya, yang lalu periode yang lalu juga itu. Karena sama dengan kemarin Panajam, pernah juga orang Bugis di sana jadi bupatinya kan di Panajam waktu Pandi Arahap dulu ya. Dan di Kota Baru juga pernah. Jadi hampir semua daerah Kalimantan itu kalau menurut saya secara geopolitik sebenarnya banyak orang Bugis itu punya peluang. Kalau dia tidak 02 dia 01. Dia punya posisi tawar yang cukup sepanjang tidak pecah. Kecuali kalau ada pembaginya misalnya, ada orang Bugis lain juga yang maju di pihak lain, nah itu biasa pecah Bung Ali. Dari lima kali bupati di Nunukan, itu 5-5-nya 01-nya orang dari Sulawesi. Oh, mantap nih, luar biasa memang. Dan termasuk ketua DPR-nya. Iya. Berarti ada peluang ya. Pak Agus tadi nih. Cuma Pak Agus ini tadi masuk di wilayah, kalau Pak Haji Isam itu Kalimantan apa itu? Itu Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Tapi kan di daerahnya Pak Haji Agus ini adalah daerah tambang. Oh, daerah tambang ya? Batu bara. Oh. Miga doi pakai kalau Kalimantan anggota DPR Kurudi. 2 kali loading saja itu 2 ponton saja itu sudah cukup. Dua ponton itu sudah mau 30 miliar. Jadi kalau dia mau calon untuk kabupaten dan provinsi saja satu ponton saja itu cukup sudah. Dia lewat Sungai Mahakam. Pokoknya sudah bisa dicatat di whiteboard ini Bung Alil di situ. Jadi Nunukan ada Pak Rahman, Sangatta ada Pak Agus. Nah, tinggal kita cari nih kalau di daerah Kalimantan ini tinggal Kalimantan Timur ya, Kalimantan Tarik. Tinggal kita cari Samarinda, Balikpapan yang dekat-dekat kan. Ada juga yang kemarin di Samarinda ya. Banyak itu kalau orang-orang orang baru gampang dicari, tinggal tanya KKDB-nya saya. Kang Hatta itu kan dia pasti dia tahu di seluruh 10 kabupaten kota di Kaltim itu dia tahu siapa KKDB-nya. Seperti saya ini kan pasti saya tahu siapa KKDB di Tarakan gitu. Itu KKDB Tarakan tuh anggota DPR provinsi juga. Iya. Ini ada juga ini, kita bacakan izin saran ketua kalau bisa kita undang Ibu Bupati dalam rangka HUT Kutai Timur ke-26 tanggal 12 Oktober. Oh iya, ini tadi. Kemudian Pak Rahman, Assalamualaikum Pak Ketua. Ini ada siapa nih? Obey, siapa? Obey ya. Nah, kemudian di mana di Sangatta Bang? Bertanya di mana di Sangatta? Iya. Di mana ya. Di Sangatta. Kalau Pak Agus kan di Sangatta, kalau Pak Rahman kan di Nunukan. Iya. Sangatta itu. Kutai Timur itu. Sangatta di? Iya, Kutai Timur. Itu salah satu daerah yang sangat kaya itu karena tambangnya. Iya. Banyak mentun tambang di sana dia. Luar biasa. Wah, kalau Kalimantan itu, kalau bukan tambang itu kelapa sawit. Oh, begitu dia. Kalau bukan tambang minyak, tambang batu bara, kelapa sawit. Itu mayoritas usahanya orang. Kalau yang besar ya. Kalau yang kecil-kecil ya, pedagang lah paling banyak. Iya. Banyak pedagang tuh. Pedagang. Karena hampir semua pasar itu, kalau kita jalan-jalan di Kalimantan, itu pasti orang Bugis isinya. Begitu, oh iya, kalau itu iya. Apa iya rugi biasa kalau merantau. Terlalu itu jolo nasapa Palil. Iya. Jadi karena di situ kan terlanjur ada saudara-saudara Bugis yang ada, misalnya di
pasar, Iya. pelabuhan, Iya, iya. terminal itu. Ya telur Bung Alil. Apa ko si runtuk nih misalnya oko terminal ya sumpololo ogi ingka mapalari otok itu pakai cadangan itu mapalari itu tahun itu alena mas sere-sere ceritana Bung Alil. Iya, Sudah hidup. Kalau di pelabuhan ya bongkar muat, berarti dia sudah hidup juga Bung Alil. Kalau di pasar ya mah balu-balu lah perdagangan kan seperti itu. Nah nanti dari situ dia berevolusi, dia bertransformasi menjadi mandiri atau apa setelah dia married. Tapi prinsipnya kalau orang Bugis merantau itu tidak pernah mati karena kelapar. Karena kalau ketika dia datang ke saudara-saudara Bugis untuk numpang dulu pasti tidak sulit Bung Alil. Iya. Ini ada infonya Bang Ogi, 8 tamban di Sangatta, Kutai Timur. Bay, arwah tambang Bang Ilo. Wadadah. Malu pumaneng itambang. Tania yang ngesup 5 misalkan. Satu tambahnya punya tim 1 yang ngesup 5. Wah. Jadi terlambat mana ke bangsa tadi dia dinar rumah riolong ke mana nih kor sebelum melompat mentuju daerah tambang. Iya, ini Obe, kalau Pak Rahman saya kenal sekali Bang. Beliau dulu sering wawancara kami kalau mau tes penyelenggara. Wah, iya. Penyelenggara. Iya. Ini berarti dia ini kalau bukan PPK dia PPS karena saya kan mantan ketua Panwas dan ketua KPU jadi kemungkinan ini levelnya di bawah saya ini berarti. Iya. PPK. Saya pikir tadi sering wawancara, saya pikir narasumber waktu saya jadi wartawan. Iya. Oke, Bang Ilo. Jadi untuk di pagi hari ini di acara Ogi Baru Menyapa, mungkin ada sebelum kita pamit ini, mungkin ada kesimpulan. Tidak dirasa jam 10 lagi deh, Bung Alil ya. Jadi kesimpulannya Bung Alil, kita tadi melihat lebih banyak kan fenomena nasional Bung Alil ya. Dan fenomena nasional yang banyak juga berdampak terhadap daerah, terutama itu tadi Bung Alil, persoalan defisit APBN kita yang tentu juga berdampak kepada daerah. Nah, kita harapkanlah mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan semakin kondusif, APBN kita semakin baik sehingga dana transfer ke daerah bisa lancar kembali, bisa normal tanpa ada pemotongan. Dan mudah-mudahan hasil korupsi yang begitu besar kalau kita kalkulasi Bung Alil ya, secepatnya juga diproses oleh pengadilan sehingga ketika ada hasilnya sudah ada putusan yang bersifat ingkrah, apa yang menjadi barang bukti itu segera bisa dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Bung Alil ya. Seperti kita lihat kemarin kan bagaimana timah Bung Alil ya, ada kurang lebih 300 triliun di situ Bung Alil. Sampai Bahlil itu kaget-kaget aja itu waktu disebut korek-korek. Itu lagi viral hari ini kan, seperti itu Bung Alil. Nah, kemudian terkait daerah kita berharap ini kan masih ada waktu Bung Alil, belum keluar putusan mutasi ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi variabel terkait dengan itu seperti merit sistem, kemudian inklusif tadi itu, kompetensi, track record dan sebagainya itu bisa menjadi satu ramuan, satu formulasi yang bisa dijadikan instrumen di dalam memilih pejabat. Bukan lagi suka atau tidak suka, bukan lagi hanya karena balas jasa dan sebagainya. Dan itu sebenarnya bisa kita lihat nanti setelah ada keputusan. Dan di situ juga kita bisa lihat apa yang menjadi masa depan baru ini kan bisa juga terlihat dari situ Bung Alil, karena persoalan bupati ini kan juga membutuhkan pembantu-pembantu yang memang memiliki kemampuan untuk gerak cepat Bung Alil. Jangan lari 50, jangan lari 60 seperti yang dikatakan Pak Agus tadi itu Bung Alil, sebenarnya tidak punya kemampuan tapi karena ada persoalan kedekatan dan sebagainya. Itu tergantung bupatinya, kita ingin lihat nanti seperti apa karena dia yang memiliki hak progratif untuk itu Bung Alil. Kita hanya bisa berharap, tapi yang mengambil keputusan eksekusi tentu adalah pemerintah. Nah, setelah nanti keluar, mungkin minggu ini atau minggu depan ya, baru kita analisa lagi kembali Bung Alil. Oke.
Seperti itu barangkali ya. Iya. Baik, Saudara Rika dimanapun Anda berada, ya terima kasih banyak atas kebersamaan tak semua. Ini Pak Rahman, terima kasih banyak, sehat selalu. Ya, terima kasih. Iya. Ya, mudah-mudahan sukses. Semoga Kita doakan Pak Rahman ya. Kami berdoa di sini. Mudah-mudahan Pak Rahman nanti apa yang diinginkan lagi bisa berhasil ya. Amin. Jadi sama saya dengan kan nunggu ini. Satu ini kan saya nunggu 2 ikut seleksi. Iya. Saya kemarin itu 2 minggu yang lalu saya sudah wawancara akhir dengan Bupati Nunukan terkait dengan calon direktur PDAM-nya Nunukan. Iya. Yang kedua tanggal 22 nanti tes di KPD Kaltara insya Allah. Ya. Semoga berhasil. Luar biasa. Iya, Pak Rahman. Semoga berhasil. Dan satu lagi, saya sebenarnya sangat pendapat jika memang sekali-sekali Ibu Bupati itu bisa hadir di dialog-dialog seperti ini. Karena beliau saya lihat juga sangat senang di TikTok ini. Iya. Terlalu banyak saya tonton dia punya kegiatan-kegiatan beliau di Baru itu. Iya. Jadi saya banyak melihat dan banyak kan di TikTok saya lihat. Nah berarti beliau ini juga aktif. Berarti sangat cocok lah kalau beliau sekali-sekali menyapa warganya walaupun kita berada di perantauan ini. Iya. Ya, jadi itu kan itu bisa terjadi, Bol. Kalau misalnya pembantu-pembantunya ini mempersiapkan itu dengan baik ya. Jadi bukan hanya datang sekedar kunjungan atau ketemu kangen dengan saudara-saudara Bugis, tetapi bagusnya kalau dia datang ke sana sudah ada sesuatu yang bisa di follow up, semacam sudah ada draft MOU misalnya dengan pengusaha kah, dengan apa di sana untuk baru. Jadi beliau datang itu tidak hanya sekedar datang untuk silaturahmi, tetapi ada hal yang bisa dibawa pulang, dan itu sangat tergantung dari orang leading sektor yang ada. Misalnya contoh perhubungan bisa berkomunikasi, misalnya bagaimana pelabuhan Garongkong, pelabuhan penyeberangan kita ini yang masih membutuhkan beberapa kapal, Bung Alil ya, untuk menambah rute lagi ya. Ya seperti itulah, seperti ketemu dengan Syekh Jafar dan sebagainya untuk bagaimana mengangkat kembali cerita-cerita Syekh Jafar kemarin ini investasi untuk membuka jalur baru, Bung Alil ya, dengan kapal dari sana. Ya, itu yang perlu menurut saya perlu digagas lagi kembali, Bung Alil. Oke. Untuk Anda semua terima kasih banyak. Ini Pak Rahman, makasih banyak atas kebersamaan tak. Iya. Oke, kami tentunya mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu hari Senin ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita ngobrol kembali dengan tema yang berbeda tentunya. Iya, saya Alil dari Jalan Semangka nomor 95 Abu Ngilala Bata, dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.